Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meti Mutia Ulfa, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Cianjur. Di sini saya akan menyimpulkan dan merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana saya dapat simpulkan bahwa inti konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, di mana pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap anak dipengaruhi oleh kodrat alam dan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka ini berhubungan dengan konteks lokal sosial budaya. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Maka dari itu, Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun. Dalam proses menuntun ini, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong yaitu memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong inilah dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Jangan hanya meniru, namun harus selalu menjadi pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga menekankan budi pekerti yang dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa sehingga menciptakan karya. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara ketiga hal ini. Keselarasan hidup inilah anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, sehingga mereka dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri. Keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Oleh sebab itu, peran orang tua itu sangat penting dalam menuntun dan juga sebagai guru. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa prinsip kepemimpinan sebagai guru yaitu ing ngarso sung tulodo, di mana guru berada di depan memberikan suri tauladan, ing madya mangun karso, di mana guru berada di tengah membangun semangat, dan yang ketiga tuturi handayani, guru berada di belakang memberikan dorongan atau motivasi. Nah, refleksinya yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul ini yaitu yang pertama, setiap anak itu mempunyai potensi, minat dan bakatnya masing-masing. Diibaratkan mereka adalah benih. Nah, di sini saya belum tahu bahwa batasan guru itu sampai mana. Yang kedua, mengajar merupakan proses transfer ilmu dan mendidik adalah memberikan tuntunan. Kemudian teacher center. Nah, saya masih guru yang mendominasi di dalam kelas, dan guru juga memberikan tujuan, memberikan soal dan penilaian dengan kriteria yang sama. Itu yang sebelum mendapatkan modul. Kemudian yang berubah dari pemikiran perilaku setelah mempelajari modul, yang pertama, siswa merupakan subjek pembelajaran karena kita harus menyadarkan bahwa mereka harus menjadi pembelajar sejati. Yang kedua, mencari bahan teks pembelajaran yang memperkenalkan sosial budaya daerahnya, dan juga mengadakan lomba saat kelas meeting tentang perkenalan sosial budaya. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu pertama, identifikasi siswa dengan mengadakan tes diagnosis untuk mengetahui pengetahuan siswa di awal, gaya belajar, minat dan bakat yang nantinya dijadikan langkah awal untuk tahap berikutnya. Yang kedua, mencari bahan teks yang berkaitan dengan sosial budaya. Yang ketiga, selalu mengadakan ice breaking agar suasana kelas menjadi lebih menyenangkan, dan kuis berbasis online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.